cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro ya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi STS diskusi dan rekomendasi saham ya bulan Desember 2023. Nah di bulan Desember ini istimewa banget, spesial akhir tahun teman-teman ya. Jadi STS selain akan ngasih rekomendasi saham swing dan scalping, kita juga akan ngasih rumus DSI saham uptrend. Nah ini dia Mas Bro ya, bagi teman-teman yang belum pernah gabung STS Rekom, bentuknya seperti ini. Ini adalah STS Rekom November yang masih jalan saat ini teman-teman. Nah nanti ada plan-plan seperti ini ya, kita kasih plan TP di mana, CL di mana, kita buy 2 atau Avigidonya di mana, saya akan share info semua di grup Rekom. Nah tapi kalau teman-teman mau gabung nanti kan gabung di STS yang Desember ya. Ini wong kosong masih grupnya. Nah seperti ini ya bentuk rekomnya. Dan yang terpenting adalah di STS ini kita akan ngasih bonus yaitu rumus DSI ya saham uptrend. Nah contoh ini guys ya, ada 17 saham uptrend di bursa kita. Ini kalau DSI nya dilihat seperti ini. Dan di saham ini saya dapat cuan di saham unik. Nah di saham unik ini saya cuan 27%. Walaupun belinya nggak banyak, cuman 150 lot teman-teman ya. Ya memang uang saya terbatas seperti itu, tapi lumayan ya, cuannya itu di atas 700.000, lumayan ya, dari modal 2 jutaan. Nah saham unik ini seperti ini. Nah ini saya beli kalau nggak salah di tanggal 25, tanggal 26 Oktober saya lupa, di AVG 190. Jadi kalau trading di saham uptrend itu seperti ini, perhatikan garis EMA 10. Nah terus kalau sebelum dia closing di bawah EMA 10 ya hold aja, seperti itu guys ya. Nah itu cara pakai saham uptrend. Nanti teman-teman yang gabung di STS Desember akan dapat rumus saham uptrend ini. Nah langsung aja japri saya aja untuk tanya-tanya. Dan gimana rekom-rekomnya Mas Bro langsung chat aja via Telegram atau kontak semua di deskripsi. Kita lanjut ke video. Sebelum Mas Bro yang tadi Fajar Berry, dan kali ini kita bahas IPO ayam ya, PT Janu Putra Sejahtera Tbk. Sektornya consumer non cyclicals. Nah ini intinya kandang ayam lah ya. Dia pelihara ayam petelur, ayam potong lah seperti itu, dan pembibitannya. Nah untuk periode publishing tanggal 10 sampai tanggal 16 November untuk harganya sekitar 100 sampai 110. Dan saham yang ditawarkan itu adalah 8 juta lot teman-teman. Wah ketiga IPO yang terakhir ini kan kurang maksimal ya, nyelilit, jatahnya kecil nggak arah lagi. Jadi istilahnya nyelilit lah bahasa nih. Nah semoga aja ini bagus nih, semoga ya. Kita coba akan bahas nih apakah menarik. Nah kayaknya sih sendiri nih, kayaknya nih. Kalau ini belum ada yang lain berarti dia sendiri. Nah menarik biasanya. Tapi coba kita lihat ke prospektusnya. Oh ya sebelum itu kita lihat kantornya dulu. Ini adalah hal yang baru teman-teman. Kita lihat kantornya. Nah masuk bisa ketika di Google seperti ini. Nah ini guys ya, lihat keluar, klik aja. Nah ini guys, ini adalah kandang ayamnya guys. Ini kandang ayam potong, ayam petelur seperti ini teman-teman. Dan yang tadi saya udah lihat nih, yang saya heran tadi itu kandangnya di kampung. Lihat nih perumahan, rumah-rumah. Ini kandang ayam, ini rumah. Apa nggak bau? Ini di tengah kampung loh, kok bisa loh? Kalau di tempat saya sini ada banyak kandang ayam seperti ini. Itu jauh, beda lah. Ini kampung terus beda berapa jauh baru kandang ayam gitu. Kalau ini mah di kampung, kok bisa gitu ya? Apa nggak bau gitu ya? Nah ini yang lain guys ya. Nah ini kantornya, ini kandang ayamnya, terus ini kantornya di sini teman-teman. Nah ini kantornya nih. Nah kantornya ini kita coba lihat teman-teman. Nah ini kantornya ayam tuh ya. Kayaknya sih ini kantornya ya, kayaknya ya. Nah seperti itu. Oke kita lanjut lihat prospektusnya guys ya. Nah di sini untuk papannya adalah papan pengembangan. Nanti arahnya 35%. ARB-nya juga sama. Nah, di sini untuk UE-nya adalah UOB Kejian atau kodenya AI. Nah, kita lihat historis dari AI saat dia itu ngipuin saham. Dan AI ini lumayan bagus loh. Nah, kita lihat RAM. Yang terakhir ini RAM ya kayaknya. Apa urutannya gimana? Nah, RAM ini arahnya nyampe bongkok panas. Nah, ini salah satu IPO di bulan RAM listing itu, salah satu pendapatan saya terbesar di IPO ya di RAM. Selain dari brand dan RAM ini ngasih duit saya banyak lumayan gitu ya. Nah terus selanjutnya yaitu Baby. Ini Baby ini juga UOB Kejian. Nah Baby ini di hari pertama dikasih cuan ya, cuman hari berikutnya sih dibanting. Oke terus selain Baby di sini ada Bir.
Nah, bir ini juga si Yobe Kehian. Dan sini bir ini juga cuan lah ya di hari pertama. Baru di hari berikutnya dinaikin. Terus Relief ya. Relief ini kok Relief? Bukan Relief apa? Geraha Mitra ya, Relief ya. Nah, Relief ini akselerasi ya, tapi ya di bawah arah juga. Terus Pada, ini agak lama lagi ya. Ini Pada di sini juga hijau guys ya. Hari pertama dikasih cuan, saya ikut. Dan baru beberapa hari berikutnya diterbangin. Terus Enak. Nah, Enak ini juga AI juga guys. Nah, Cam Resto di sini juga di first day-nya juga dikasih cuan kok. Tapi dia baru diterbangin beberapa hari lagi. Nah, terus Gula. Nah, Gula ini juga si AI teman-teman ya. Hari pertama dikasih cuan juga. Walaupun diturunin baru dinaikin beberapa bulan mendatang. Terus Baut yang udah lama yaitu Baut guys. Ini jualan Baut beneran nih. Nah, Baut ini arah 4 kali kalau nggak salah. 1, 2, 3 bener ya. Arah 4 kali walaupun sekarang di 50. Oke guys ya. Jadi untuk UE-nya AI ini lumayan bagus. Itu semua IPO AI itu hari pertama dikasih cuan. Walaupun ada yang nggak arah. Ya ada yang arah, ada yang nggak arah. Tapi all itu dikasih profit. AI ini guys. Nah, kita akan lihat prospek usahanya gimana, apakah bagus sebagus UE-nya. Nah, kita akan bahas di sini teman-teman. Nah, kita lihat baca dulu yaitu di nomor 12 ini ada apa guys. Nah, nomor 12 di sini ini ya guys ya. Ini singkatan nama entitas asosiasi yaitu JPA guys. Nah, di sini riwayat perseroan. Ternyata perseroan itu udah berdiri dari Desember 2007 ya. Udah lumayan lama juga guys kandang ayamnya guys. Nah, terus prospek usaha ini masih bisa baca di sini, ya kan? Ya kandang ayam lah, seperti itu ya. Dia pelihara ayam potong, ayam petelur seperti itu. Nah, di sini peternakan ya dan perdagangan besar, artinya dia peternakan dan menjual ayamnya seperti itu guys. Nah, ini keterangan saham yang ditawarkan di sini sebanyak-banyaknya 800 juta lembar. Sekitaran 20% dari modal store ya guys. Untuk nominalnya 20, untuk harganya 100 sampai 110, dan untuk nilai emisinya sekitaran 88 miliar teman-teman. Dan di sini IPO-nya tanggal 30 November ya. Di akhir November ya. Nah, untuk rencana penggunaan dana. Nah, ini yang tadi saya baca agak sedikit kaget ya. Kenapa kita baca coba? Nilai emisinya sekitaran 80 sampai 88 miliar. Nah, 40 miliarnya atau separuhnya guys, ya. Ini digunakan untuk pembelian beberapa bidang di Desa Ngrawis, Kecamatan Karangrejo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini untuk membeli tanah. 40 miliar ini kalau buat beli tanah itu lumayan luas loh kalau di daerah Gunung Kidul. Dan ini punya pemiliknya teman-teman. Dan yang saya heran gini, kalau waktu itu saham Gria itu juga nilai IPO-nya digunakan untuk membeli tanah punya pemilik. Tapi saham Gria kan dia perusahaan, istilahnya dia perusahaan properti. Dia beli tanah buat dijual lagi, beli tanah buat dibangun dijual lagi. Nah, ini kandang ayam buat beli tanah, buat apa? Gede-gede lagi, luas loh, 40 miliar tuh luas loh. Luas, kandang ayam kan gak jual tanah, betul gak? Apa dia mau beralih ke properti? Nah, atau tujuan IPO-nya cuma buat ngebeli tanahnya pengendali? Luar biasa banget. Nah, 15 miliarnya digunakan untuk membeli tanah lagi guys. Beli tanah, ini perusahaan properti apa perusahaan ayam gitu. Lucu guys. Nah, 11 miliar lagi digunakan untuk pelunasan hutang guys. Nah, ini untuk pelunasan hutang, untuk bayar hutang. Jadi sekitaran 55 miliarnya itu buat beli tanah. Nih, lebih 70% dari dana IPO itu buat beli tanah. Oh, ini yang saya agak lucu ya. Perusahaan ayam buat beli tanah. Dan yang dibeli gede, kalau sekedar buat kandang ayam seberapa sih? Iya kan? Sekedar kandang ayam gitu. Ini beli gede. Apakah dia memang mau bangun segede-gede yang mau ngalahin Carun Pokpan atau ngalahin Japwa aja gitu juga bisa ya guys ya. Oke, dan dia di sini nggak disebutin tanahnya untuk apa, cuman beli doang. Gitu guys ya. Oke, nice. Terus lanjut yaitu
Nomor 16 udah di sini. Nah ini guys ya, ini adalah struktur permodalannya itu HCCG ini 98% ya. Nah ini untuk anda masyarakat ini jadi 20%, dan sayangnya nggak ada waran guys, IPO ini guys. Nah kita lihat untuk laporan keuangannya guys. Di sini kalau kita lihat ya, yang saya lihat di sini, yang saya baca sekilas teman-teman. Nah ini ekuitasnya itu di bawah liabilitasnya, darinya di atas 10%, tapi walaupun itu ya masih agak aman. Kalau kandang ayam memang di sini utang jangka pendeknya segede ya, buat pakan segala macam memang utang jangka pendeknya gede. Biasanya kalau ayam itu dia kalau di sini ya, nggak tahu kalau di sini ya, tapi rata-rata mungkin sama. Jadi istilahnya pakannya dulu dikasih, namanya utang jangka pendek itu pakan dikasih. Nah kalau ayamnya udah jadi gede gitu ya, misalnya yang potong dijual ayamnya, nah itu dipotong baru dibayar, seperti itu utangnya. Jadi pakannya itu ngutang dulu ya, seperti jadi utang jangka pendeknya itu gede kalau perusahaan ayam, kayaknya sih wajar gitu. Oke, terus lanjut yaitu di sini kalau kita lihat dari penjualannya teman-teman. Penjualannya si ini ayam itu terus turun. 2020 itu 478 miliar. Tahun 2021 sampai akhir ya Desember itu 428 turun. Dan di tahun 2022 sampai Desember itu 395 turun. Dan di tahun 2023 turunnya anjlok. Nah, kalau saya setahun kan profit di tahun 2023 itu hanya 1,5 miliar teman-teman. Di sini kalau di tahun 2022 itu 2M, di tahun 2023 berdasarkan 5 bulan pertama itu cuma 1,5. Jadi artinya di tahun 2023 itu turun 25% lah Pak bersih teman-teman. Dari tahun ke tahun tuh turun. Sepi, makanya IPO. Dan IPO-nya buat beli tanah pengendali. Pengendalinya pengen out nih guys kayaknya nih. Ya ini ID analisa saya aja guys ya. Pengendalinya dia pengen out dari perusahaan ini. Mungkin karena turun terus gitu ya. Terus pengendalinya pengen out, caranya ya gampang. Tinggal jual tanah, markup, selesai, modalnya balik, selesai. Dia masih jadi pemilik perusahaan tersebut. Ya, dia masih jadi pemilik perusahaan ini, ya. Berapa persen tadi? Ya, 98%, dia dipotong 20% jadi berapa gitu ya. Tapi pada kenyataannya dia itu mungkin aja udah keluar karena dia udah profit di tanah. Seperti guys ya. Itu hanya pikiran buruk saya aja. Nah, semoga aja enggak lah ya, seperti itu guys. Nice, kita lihat lanjut yaitu udah saya baca di sini yaitu dividen nomor 21 teman-teman. Nah, yang unik adalah di sini teman-teman. Di sini ya, kebijakan dividen. Nah, PT ini akan bagi dividen maksimal 25% nanti di tahun 2024 ya. Mulai tahun buku 2024. Jadi dia mulai bagi tahun 2025. Dan uniknya di tahun 2022 ya, setahun sebelum niat IPO-nya dia bagi dividen itu banyak banget guys ya. Kalau nggak salah itu nih guys ya, 55M dibagi ya dividen. Sebelum IPO dividen dibagi dulu. Wah, nggak mau bagi ke retail kayaknya guys ya. Dibagi dulu sebelum IPO, ya kan? Udah dividen dibagikan, saldo laba yang udah lama dari tahun 2007 dibagikan dividen tahun lalu, tahun ini IPO. Jadi saldo labanya udah habis, gitu guys. Luar biasa. Saya kok agak kena IPO ini agak gimana gitu. Nah oke, terus nomor 25 guys, udah dibagi dulu gitu loh. Gede loh, 55M dibagi loh dividen ya tahun lalu. Nah ini pembatasannya ada di sini, di lock selama 8 bulan. Ya, tentu aja ada locknya JCG. Terus nomor 153 teman-teman. Nah ini jumlah karyawannya memang gede ya guys ya, 312 ya, lumayan banyak karyawannya. Terus nomor 160 ternyata ini saingan dari PT ini ternyata perusahaan-perusahaan gede guys, yaitu Java, Carun, ya Main ya, WMU gitu guys. Ini kayaknya sih mau nyusul WMU ya kan, WM.
Oke, nice. Lanjut, yaitu nomor 164. Nah, ini adalah kegiatan usaha perseroan, teman-teman ya. Nah, di sini pembibitan, di sini ada peternakan ayam boiler ya, terus peternakan ayam potong dan peternakan ayam petelur lah. Itu udah paham semua lah pasti. Dan di sini juga ada di Gunung Kidul ya. Terus ada juga di Purbalingga ya. Di Purbalingga situ. Nah, ini masuk bisa lihat aja di halaman 164. Ini kandangnya emang lumayan gede guys, PT ini guys ya. Emang lumayan gede. Kandangnya gede banyak. Banyak kandangnya guys. Nah, ini guys. Ini kapasitas ayam nih guys. Tuh. Nah, ini segini, terus nih alur produksi. Nah, maksudnya bisa baca di sini. Ayam petelur juga ada di Sleman dan di Kulon Progo. Totalnya 103. Ya, 103.000. Oke guys ya, kita lanjut ke bagian valuasi ya. Oke Mas Bro, sorry ya kemarin saya salah bikin fundamental atau rasio keuangan dari ayam. Karena kemarin saya itu malah masukin ini guys ya, jumlah sahamnya saya masukin yang dalam portefel ya. Harusnya yang dimasukin adalah ini ya, yang 3,2 miliar ini bukan 9,6. Makanya kemarin salah memang guys. Nah, ini udah saya ganti 3,2. Jadi kita baca yang ini teman-teman kalau dari setahun kan. Jadi untuk BV dari ayam ini adalah 37 ya guys ya, 37. Lebih tinggi daripada nilai nominal guys ya. Makanya kemarin saya tuh bingung kok salah gitu. Emang salah guys. Saya salah masukin jumlah sahamnya nih guys. Nah, harusnya yang tadi ya, yang ini ya, bukan yang ini. Oke, jadi untuk PBV-nya dia 2,6 sampai 2,9 teman-teman ya. Yang kemarin salah guys ya, salah luar biasa ya. Saya salah masukin jumlah sahamnya. Terus untuk PER-nya 200 ya, masih lumayan tinggi PER-nya tetap ya. Tapi PBV-nya nggak separah kemarin, ini harganya medium. Terus untuk untuk DER-nya ini 122, wajar untuk saham ayam-ayaman atau saham peternakan tuh wajar DER-nya di atas 100%. Terus untuk ROE-nya itu kecil 1,3 ya. Untuk IPS-nya cuma 0,5 teman-teman. Dan untuk market cap-nya sekitaran 3,5 ya, 350 juta. Next ini guys ya, profitnya ini kita setahunkan ya di tahun 2023. Nah gitu guys ya, untuk kesimpulannya sih tetap aja ya kesimpulannya ini untuk sahamnya itu rencana penggunaan dananya sedikit aneh ya guys ya. Terus untuk valuasi juga medium ya, masih cukup mahal juga ya, berdasarkan pernya itu masih di atas 100 ya, mahal sekali. Terus untuk ROE-nya itu kecil 1% doang, walaupun PBV-nya setelah kita benerin jadi 2,6 tetap aja masih terlampau mahal. Untuk market cap-nya itu di bawah 400 termasuk saham gorengan. Nah, kesimpulannya sih saya lihat nanti dulu sih kalau saya mau ikut guys, saya nggak akan full dana guys. Ya kemungkinan separuh atau 25% seperti itu dari dana saya yang mau ikut ini. Tapi kita masih nunggu IPO-IPO berikutnya. Takutnya kalau dia bareng sama IPO yang lebih menarik ya kita pilih yang lebih menarik. Sebenarnya guys ya, sorry kemarin salah guys. Ini saya udah benerin lagi. Sampai ketemu di video berikutnya.